1866 lapisan ke-8, Jalan Surga. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Ini adalah padang rumput yang luas. Rumput hijau, langit biru, dan awan putih. Tidak ada matahari di langit tetapi langit cerah. Ada banyak bunga liar yang indah yang sedang mekar penuh. Aroma bunga yang kuat melayang tertiup angin dan menyapu wajah Fang Yuan bersama dengan angin sepoi-sepoi. Fang Yuan tercengang. Ini adalah lapisan ke-8 Gua Iblis Gila. Dia tercengang. Menurut deduksi 3 iblis gila eksentrik, 3 lapisan terakhir Gua Iblis Gila seharusnya sama dengan pemandangan lapisan ke-7, dengan tanda Dao yang kacau di mana-mana. Skala tanda Dao lapisan ke-8 pasti lebih besar dari lapisan ke-7. Dan di lapisan ke-9 adalah formasi abadi yang diatur oleh Limitless Demon Venerable. Inti dari formasi abadi ini adalah Gua abadi peringkat 9 yang legendaris, Derivation. Tetapi setelah Fang Yuan memasuki lapisan ke-8, dia menemukan ini sebenarnya adalah dunia kecil. Apakah aku memasuki tanah yang diberkati? Sebuah pikiran muncul di benak Fang Yuan. Tetapi dia segera menyangkal dugaan ini. Ketika dia menggunakan metode investigasi untuk memeriksa sekelilingnya, perubahan halus muncul dalam ekspresinya. Dunia ini tidak tampak biasa. Ini bukan tanah terberkati atau surga gua biasa. Dunia ini sedikit rapuh. Tepat saat Fang Yuan berpikir, dia mendengar suara berderak keras. Sebuah air mata raksasa menyebar di langit seperti kilat, membentang di seluruh daratan. Pada saat itu, rambut Fang Yuan berdiri tegak saat sinyal peringatan bergema keras di benaknya. Dia merasakan ancaman yang kuat dari air mata raksasa ini. Dia yakin bahwa selama dia tersentuh, dia akan mati. Bahkan jika dia menggunakan segel perlindungan aliran balik, dia mungkin hanya bertahan selama beberapa saat. Untungnya, meskipun air mata itu sangat cepat, itu tidak terfokus pada Fang Yuan. Fang Yuan menghindar dengan mudah ketika dia mendengar suara berderak. Ini adalah suara dunia kecil. Itu hancur berantakan dan akan binasa. Fang Yuan menilai semuanya dengan tatapan dingin dan acuh tak acuh. Air mata raksasa itu membesar dan menyebar terus-menerus. Dunia kecil itu tampaknya terpotong menjadi dua dan akan segera terbelah sepenuhnya. Langit biru, awan putih, padang rumput, dan bunga-bunga semuanya dilahap oleh air mata itu. Namun, tidak ada apapun di dalam air mata itu, seolah-olah itu adalah binatang buas yang tak tertandingi yang selalu lapar. Pupil mata Fang Yuan sedikit menyusut. Ini adalah kekuatan jalur hantu, air mata hampa. Melihat ini, dia dengan cepat menggunakan metodenya untuk menyembunyikan dirinya. Air mata itu menyebar ke arahnya. Fang Yuan tidak menghindar dan malah melemparkan dirinya ke dalam. Dia memasuki air mata itu tetapi tidak mengalami serangan yang merusak. Ketika air mata kehampaan baru saja mulai menyebar, itu sangat berbahaya. Namun setelah kekuatannya menyebar, Fang Yuan hampir tidak mampu melindungi dirinya sendiri di dalam. Fang Yuan terbang lebih tinggi di sepanjang air mata dan segera meninggalkan batas-batas dunia kecil ini, tiba di dunia luar. Ini, tubuh dan pikirannya bergetar saat melihatnya. Dia seperti serangga air yang tiba-tiba tiba di lautan luas. Lautan ini adalah kehampaan. Kehampaan ini luas dan lebar tanpa batas. Fang Yuan adalah eksistensi yang sangat tidak penting di dalamnya. Namun dia tidak sendirian. Di sampingnya ada dunia yang tak terhitung jumlahnya. Dunia-dunia ini seperti gelembung udara berwarna-warni, beberapa baru saja terbentuk, beberapa telah tumbuh dengan kuat, dan beberapa sedang dihancurkan. Dunia kecil tempat Fang Yuan berada sebelumnya sedang dihancurkan. Hanya dalam waktu singkat, hanya 2 pecahan berbentuk bulan sabit. Yang tersisa darinya, mulut Fang Yuan sedikit terbuka tetapi tidak dapat mengatakan apapun karena terkejut. Dia tiba-tiba menyadari ini adalah penampilan sebenarnya dari lapisan ke-8. Lapisan ke-7 memiliki tanda Dao yang tak terhitung jumlahnya sementara lapisan ke-8 memiliki kehampaan yang tak terbatas. Dan dalam kehampaan ini, dunia yang tak terhitung jumlahnya lahir dan hancur. Ini, Fang Yuan menangkap gerakan aneh. Dunia kecil tempat dia berada sebelumnya telah hancur total, hanya menyisakan seutas benang putih panjang. Benang ini tidak dapat dihancurkan bahkan oleh kehampaan, benang ini sangat ulet. Itu adalah tanda Dao. Meskipun itu hanya seutas benang tanda Dao, itu luar biasa dan berkelap-kelip dengan cahaya tanda Dao. Tanda Dao apa ini? Fang Yuan belum pernah melihat tanda Dao ini dan mengamatinya dengan penuh perhatian. Sangat jelas bahwa tanda Dao ini luar biasa.
Karena dunia kecil itu memiliki langit dan bumi sendiri, jadi ada jalur ruang, makhluk hidup bergerak, jadi ada jalur waktu, ada rumput dan bunga, jadi ada jalur kayu, ada tanah, jadi ada jalur bumi, ada awan, jadi ada jalur awan. Tetapi tanda Dao ini tidak ada lagi karena dihancurkan oleh kehampaan, hanya tanda Dao seperti benang putih tembus pandang ini yang tersisa. Dari tanda Dao ini, Fang Yuan melihat jalur ruang, merasakan jalur waktu, merasakan jalur kayu, dan merasakan jalur awan. Tanda Dao jalur apa ini? Sebenarnya ini memiliki semacam kapasitas yang mencakup semuanya. Fang Yuan bingung, ketika dia tiba-tiba memikirkan sebuah jawaban. Aku mengerti, ini adalah jalur surga. Tanda Dao dari Dao surgawi. Dia merasa aneh ketika dia bergerak di lapisan ketujuh, dia melihat semua jenis tanda Dao termasuk jalur mimpi, serta tanda Dao yang sama sekali baru. Tetapi ada dua jenis tanda Dao yang hilang. Yang satu adalah jalan manusia dan yang satu lagi adalah jalan surga. Fang Yuan pernah melihat tanda Dao jalur manusia, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat tanda Dao jalur surga. Tanda Dao lainnya semuanya hancur, hanya tanda Dao jalur surga yang tersisa. Apa maksudnya ini? Fang Yuan menatap tanda Dao jalur surga ini dengan kaku. Tanda Dao jalur surga yang seperti benang itu tampak mengambang di tiup angin, berkilauan dengan cahaya putih yang menyilaukan, dan gerakannya sangat menarik perhatian Fang Yuan. Fang Yuan berhati-hati dan tidak mencoba untuk bergerak pada tanda Dao ini. Dia mengikuti tanda Dao itu, setelah terbang beberapa saat, tiba-tiba terjadi perubahan aneh di kehampaan di depannya. Arus melonjak dan pusaran terbentuk seketika, menelan tanda Dao jalur surga ini. Tanda Dao itu bertahan beberapa saat di pusaran kehampaan sebelum runtuh. Pada saat itu, pusaran kehampaan itu diwarnai dengan berbagai macam warna, membentuk cakram berputar warna-warni. Pusaran itu berputar untuk waktu yang lama, dan dengan suara pelan, tiba-tiba meledak. Kehampaan di area ini kembali tenang. Namun, gelembung udara biru putih tiba-tiba muncul dari udara tipis. Gelembung udara ini awalnya sangat kecil, hanya seukuran jari kelingking Fang Yuan. Namun, tak lama kemudian, gelembung itu mengembang dengan cepat. Fang Yuan menggunakan metode investigasi untuk memeriksa dan menemukan dengan terkejut, gelembung udara biru putih ini adalah dunia kecil yang baru saja tercipta. Tanah di dunia kecil ini mengembang dengan cepat, langit menyebar, semuanya mengalami perubahan dramatis mengikuti beberapa hukum yang mendalam dan mistis. Setelah puluhan napas waktu, dunia kecil ini telah mengembang ke ukuran yang bisa dimasuki Fang Yuan. Kecepatan pertumbuhan dunia kecil itu melambat, semuanya berangsur-angsur stabil di dalamnya. Fang Yuan memasukinya. Dunia kecil ini tidak lagi seperti yang dilihatnya sebelumnya. Awan melayang di langit, pulau-pulau melayang di udara, dan tanaman merambat hijau besar yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan terjalin menjadi jaring yang mengelilingi dunia ini. Itu adalah tanda Dao jalur surga yang sama, tetapi penampilan dunia kecil ini telah banyak berubah. Pikiran Fang Yuan tersentak, dia hendak memahami sesuatu tetapi tidak mampu memahaminya, seperti dipisahkan oleh penghalang. Fang Yuan memiliki firasat kuat bahwa selama dia memahami inspirasi ini dan memahaminya, dia bisa memperoleh peningkatan kekuatan yang sangat besar. Dan peningkatan ini adalah peningkatan kualitatif. Jadi, dia memusatkan pandangannya pada dunia-dunia kecil ini, mengamati kelahiran dan kehancurannya. Tubuh dan pikirannya diserap ke dalamnya, dia benar-benar terobsesi, tidak mampu membebaskan dirinya sendiri. Lapisan ketujuh gua iblis gila memperoleh tanda Dao, dan lapisan kedelapan ini memperoleh dunia. Tidak, memperoleh dunia hanyalah penampilan yang dangkal, yang sebenarnya dilakukannya adalah memperoleh tanda Dao jalur surga. Fang Yuan mengamati dengan saksama, biasanya, setelah setiap putaran kelahiran dan kehancuran dunia kecil, tanda Dao jalur surga itu akan bertambah sedikit. Situasinya jauh lebih rumit dalam kenyataan. Terkadang, pusaran hampa menyerap tidak hanya satu tetapi 3 hingga 4 tanda Dao jalur surga bersama-sama. Setelah tanda Dao jalur surga ini tersebar, dunia kecil yang terbentuk akan menjadi lebih luas dan memiliki fondasi yang lebih dalam, tumbuh dengan cepat. Namun setelah kehancurannya, ia hanya akan meninggalkan satu atau paling banyak 2 tanda Dao jalur surga. Dalam hal panjang total, panjang 3 hingga 4 tanda Dao jalur surga sebelumnya tidak diragukan lagi lebih besar daripada panjang tanda Dao yang baru. Tanda Dao jalur surga juga bisa hilang. Atau mungkin,
Tanda dao jalur surga yang telah kulihat masih belum mencapai standar yang diinginkan oleh Yang Mulia Iblis Tanpa Batas. Ia ingin menciptakan tanda dao jalur surga yang sesuai dengan harapannya. Jika demikian, tanda dao jalur surga seperti apa yang ingin ia ciptakan? Pikiran Fang Yuan tersentak saat ia tiba-tiba teringat analisis tiga iblis gila eksentrik. Limitless Demon Venerable ingin mengejar kehidupan abadi, jadi ia menetap di Crazy Demon Cave di tahun-tahun terakhirnya untuk mencari metode yang benar. Limitless Demon Venerable ingin mengejar kehidupan abadi, tetapi dao surgawi tidak mengizinkannya. U003C U003T Legends of Renzu U003E U003E menyatakan, Gu takdir menentukan bahwa setiap makhluk di dunia harus mati dan jiwa mereka harus kembali ke pintu kehidupan dan kematian. Apa itu Gu takdir? Gu adalah esensi surga dan bumi. Gu takdir, pada dasarnya, adalah pecahan jalur surga. Limitless Demon Venerable menginginkan kehidupan abadi tetapi ia tidak dapat melewati dao surgawi. Ia menyadari hal ini sehingga ia langsung menargetkan jalur surga dan menelitinya. Fang Yuan menebak, Limitless Demon Venerable pernah menyerang pengadilan surgawi, tetapi ia bukan iblis dunia lain dan tidak dapat menghancurkan takdir. Tetapi ia tidak menyerah, sebaliknya ia bekerja lebih keras dan maju terus. Dia ingin mencari tahu alasan mengapa dia tidak dapat menghancurkan Gu takdir dan ingin sepenuhnya memahami kebenaran jalur surga. Ambisi seperti itu, metode seperti itu, bahkan Fang Yuan tidak dapat menahan rasa kagumnya. Jadi, bagaimana cara mengumpulkan tanda dao jalur surga ini? Fang Yuan sangat gelisah. Dia mencoba banyak metode tetapi tidak ada gunanya. Dia bahkan memiliki firasat, bahkan jika dia mengeluarkan sarang pencuri sekarang, dia tidak akan dapat melakukan apapun pada tanda dao jalur surga ini. Sarang pencuri hanyalah Gu abadi jalur pencurian peringkat 8 dan sangat rusak saat itu. Dan formasi abadi ini jelas peringkat 9, bahkan dibangun secara pribadi oleh Limitless Demon Venerable. Aku harus langsung mengambil formasi abadi. Fang Yuan jatuh ke dalam dilema lain. Karena dia tidak tahu bagaimana mencapai lapisan ke-9. Jalan di lapisan ke-7 sangat jelas, tetapi di lapisan ke-8, Fang Yuan berada dalam kehampaan tanpa batas tanpa tanda dan petunjuk apapun. Bagaimana dia bisa memasuki lapisan ke-9? Fang Yuan tidak tahu arah mana yang harus dipilih. Dia hanya bisa melayang tanpa tujuan. Siapa yang tahu berapa lama telah berlalu, dia menemukan sebuah dunia. Sampai sekarang, ini adalah dunia terbesar yang pernah kulihat. Tetapi sepertinya akan segera hancur. Mari kita lihat ke dalam. Fang Yuan memasuki dunia ini. Kami memberi hormat kepada orang bijak. Dunia ini sebenarnya memiliki makhluk hidup. Ketika mereka melihat Fang Yuan, mereka langsung bersujud dengan gembira. Orang bijak, apakah kamu datang untuk menciptakan medan dao untuk menyelamatkan dunia ini? Orang bijak, tolong terima aku sebagai muridmu. Makhluk hidup ini memiliki tubuh berkabut dengan bentuk manusia. Mereka memiliki hidung dan mata dan mereka berbicara tanpa henti. Orang bijak. Fang Yuan sedikit mengernyit sebelum segera menyadari makna besar di balik ini, itu berarti ada orang bijak lain sepertiku. Ya, ada seorang bijak yang mengenakan jubah hijau dan ikat kepala putih, ada bunga teratai yang mekar di setiap langkahnya, dia menciptakan medan dao teratai hijau. Orang bijak lain bertelanjang kaki dan mengenakan pakaian kuning, dia dipenuhi dengan belas kasih, dia menyelamatkan dunia besar bumi kuning. Ada juga orang bijak lain dengan penampilan yang ganas, dia tinggi dan kekar, raungan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya dapat terdengar dari setiap tindakannya. Dia menciptakan dunia besar Savage Wilderness. Orang-orang awan ini bergegas memberitahu Fang Yuan. Genesis Lotus Immortal Venerable, Paradise Earth Immortal Venerable, dan Reckless Savage Demon Venerable. Hati Fang Yuan tersentak. Menurut deskripsi penduduk asli berbentuk manusia berkabut ini, Fang Yuan dengan cepat mencocokkan ketiga orang bijak ini dengan tiga orang terhormat dalam sejarah. Segala macam pikiran berkelebat seperti kilat dalam benak Fang Yuan, ketiga orang terhormat ini datang ke sini. Di lapisan ke-7, aku juga melihat jejak-jejak dao yang ditinggalkan oleh Spectral Soul Demon Venerable, Paradise Earth Immortal Venerable, dan Giant Sun Immortal Venerable, itu berarti, setidaknya ada 5 orang terhormat yang datang ke sini. Fang Yuan sedikit menyadarinya tetapi bahkan lebih bingung lagi. Ketika dia melihat jejak-jejak 3 orang terhormat di lapisan ke-7, dia ragu, hanya 3 orang terhormat ini yang datang ke sini. Jika orang terhormat lainnya datang, mengapa tidak ada jejak yang dibuat oleh mereka?
Sekarang, sepertinya meskipun orang terhormat lainnya juga datang ke sini, seperti Reckless Savage dan Genesis Lotus, bahkan jika mereka meninggalkan jejak mereka saat itu, mereka mungkin telah hancur oleh berlalunya waktu. Limitless Demon Venerable adalah seorang terhormat dari sejuta tahun yang lalu selama era kuno-kuno, setelah dia muncul Reckless Savage dan Red Lotus. Di era kuno abad pertengahan, 300.000 tahun yang lalu, Genesis Lotus, Thieving Heaven, dan Giant Sun muncul secara berurutan. Longhair Ancestor juga muncul di era ini. Karena dia adalah seorang pria berbulu, dia hidup lama dan telah bekerja dengan Thieving Heaven dan Giant Sun. Setelah abad pertengahan kuno adalah akhir zaman kuno, 100.000 tahun yang lalu dari sekarang. Spectral Soul dan Paradise Earth muncul di era ini. Setelah era ini adalah zaman sekarang. Ramalan 3 yang mulia menyatakan bahwa Great Dream Immortal Venerable akan lahir. Dia akan menjadi seorang yang tak tertandingi yang akan melampaui 10 orang yang sangat terhormat. Giant Sun, Spectral Soul, dan Paradise Earth meninggalkan jejak mereka di lapisan ketujuh. Jejak itu sebenarnya adalah jejak mereka yang menyerbu masuk. Mereka adalah 3 orang yang paling baru sehingga jejak Dao mereka dapat bertahan hingga sekarang. Dan para yang terhormat sebelumnya, bahkan jika mereka meninggalkan jejak-jejak Dao, mereka terhapus karena berlalunya waktu. Keraguan Fang Yuan teratasi tetapi dia memiliki lebih banyak pertanyaan sekarang. Mengapa para yang terhormat ini datang satu demi satu? Gua Iblis Gila memiliki terlalu banyak daya tarik bagi orang-orang ini. Apakah para yang terhormat ini pergi ke lapisan ke-9 setelah sampai di sini? Formasi agung lapisan ke-9 seharusnya masih berfungsi. Jadi jika para bangsawan ini pergi ke lapisan ke-9, mengapa mereka tidak menghancurkan formasi dan mengambil Gu turunan tingkat 9? Jika mereka tidak mencapai lapisan ke-9 dan berhenti di lapisan ke-8, mengapa mereka menciptakan dunia atau ranah Dao mereka? Dia tidak dapat menemukan jalan menuju lapisan ke-9. Ketika dia berada di lapisan ke-7, dia tidak pernah membayangkan lapisan ke-8 akan memiliki pemandangan yang begitu megah. Mungkin dia dapat menemukan petunjuk yang relevan di dunia atau ranah Dao para bangsawan ini. Bahkan jika tidak ada petunjuk yang relevan, bahkan jika para bangsawan ini tidak memasuki lapisan ke-9, dunia-dunia itu kemungkinan besar memiliki warisan mereka. Bahkan jika tidak ada warisan sejati, selama ada sesuatu yang tertinggal, bahkan jika itu adalah sesuatu yang tidak penting bagi para bangsawan, itu akan menjadi keuntungan besar bagi Fang Yuan. Ini menarik. Apakah kamu tahu di mana dunia dan ranah Dao ini? Fang Yuan bertanya. Beberapa kabut berbentuk manusia ini menggelengkan kepala, menyatakan bahwa mereka tidak tahu dan hanya mendengarnya. Orang bijak, kita hidup di dunia ini dan tidak memiliki kemampuan untuk keluar. Dunia luar terlalu berbahaya, kita tidak dapat menginjakkan kaki di dalamnya. Fang Yuan mengerutkan kening, lalu bagaimana kamu mengetahui informasi ini? Kabut berbentuk manusia menjawab, setiap interval waktu tertentu, para murid atau siswa dari orang bijak ini akan melintasi kehampaan dan berinteraksi dengan dunia, baik melakukan transaksi atau menjarah. Kami memperoleh informasi ini dari mereka. Pupil mata Fang Yuan sedikit mengecil, para murid ini berasal dari setiap generasi yang terhormat, apa kekuatan mereka? Itu pasti luar biasa mengingat mereka mampu melakukan perjalanan melalui kehampaan ke dunia yang berbeda. Namun tak lama kemudian, Fang Yuan menyadari sesuatu yang salah saat dia bertanya, karena ada banyak murid ini, mengapa kamu memanggilku orang bijak saat kamu melihatku? Kabut berbentuk manusia menjawab, karena semua orang bijak memiliki penampilan seperti kamu, tetapi murid mereka memiliki berbagai macam bentuk. Fang Yuan segera mengerti, jadi sepertinya tidak ada manusia di sini, yang disebut murid atau siswa orang bijak mungkin beberapa ras lain. Seperti orang-orang kabut berbentuk manusia ini. Ngomong-ngomong, ini adalah pertama kalinya dia melihat kabut berbentuk manusia ini. Mereka bukanlah binatang buas atau tumbuhan, mereka juga bukan manusia varian, tetapi mereka memiliki penampilan manusia yang samar-samar. Sage, tolong selamatkan aku. Sage, tolong buat rencana dan selamatkan dunia ini. Beberapa kabut berbentuk manusia bersujud lagi. Tentu. Fang Yuan tersenyum saat dia menyerang tiba-tiba. Sage, apa yang kamu lakukan? Ah! Teriakan kaget dan jeritan bergema di telinga Fang Yuan. Sejenak, dalam 2 tarikan napas, Fang Yuan menangkap kabut berbentuk manusia ini, pandangannya ke arah kabut berbentuk manusia itu bersinar dengan dingin yang menawan.
Bagaimana informasi yang diperoleh dari sekadar bertanya ini bisa diandalkan? Jika kabut berbentuk manusia ini ingin menipu Fang Yuan, itu akan terlalu mudah bagi mereka. Sambil berbicara, Fang Yuan diam-diam memindai sebagian besar lingkungan sekitar dan segera bergerak saat ini. Dia kemudian menggunakan metode pencarian jiwa untuk memeriksanya. Namun hasilnya agak canggung. Kabut berbentuk manusia ini tidak memiliki jiwa. Tanpa jiwa, apakah mereka masih bisa dianggap makhluk hidup? Bahkan tanaman memiliki jiwa mereka sendiri. Fang Yuan linglung sejenak sebelum menyadari, sepertinya dunia kecil ini tidak memiliki tanda dao jalur jiwa sehingga makhluk hidup di sini tidak memiliki jiwa. Ini adalah penemuan baru dan menarik. Di 5 wilayah dan 2 surga, semua makhluk hidup memiliki jiwa mereka sendiri karena tanda dao jalur jiwa. Namun, kabut berbentuk manusia ini tidak memilikinya. Agak sulit untuk mencari ingatan mereka sekarang. Namun, masalah ini dengan cepat diatasi oleh Fang Yuan. Fang Yuan memperoleh semua informasi yang dipahami oleh kabut berbentuk manusia ini. Dari informasi ini, dia melihat bahwa kabut berbentuk manusia ini tidak menipunya. Keberadaan mereka monoton, setelah mereka memperoleh kesadaran, mereka selalu tinggal di sini sampai dunia ini diambang kehancuran. Bahkan jika murid-murid orang bijak telah tiba di sini dan bertransaksi dengan mereka, itu hanya sekali, jangka waktunya terlalu pendek dan dengan demikian sifat kabut berbentuk manusia ini juga cukup sederhana, dengan pola pikir yang tidak duniawi. Fang Yuan juga menemukan kabut berbentuk manusia ini bukanlah entitas individu tetapi merupakan bagian dari dunia ini. Mereka tidak dapat meninggalkan dunia ini. Kabut berbentuk manusia ini sangat mirip dengan roh tanah dan roh surgawi. Cahaya inspirasi tiba-tiba melintas di benak Fang Yuan. Roh tanah dan roh surgawi terbentuk dari perpaduan obsesi Gu immortal dan kekuatan surgawi. Mereka juga tidak memiliki jiwa, tetapi mereka memiliki kesadaran dan dapat melakukan transaksi. Faktanya, tidak hanya roh tanah dan roh surgawi, Fang Yuan juga memiliki roh formasi dan roh naga. Roh formasi lahir dari roh formasi Gu sementara roh naga adalah ciptaan rahasia ras manusia naga. Apakah ini berarti kabut berbentuk manusia ini adalah bentuk embrio dari roh daratan dan roh surgawi? Jika aku dapat memahami kedalamannya, dapatkah aku memproduksi roh daratan dan roh surgawi secara massal? Tatapan Fang Yuan menjadi cerah saat ia melihat perolehan yang paling berharga. Namun, setelah sekitar setengah hari, ia melihat kehancuran dunia ini dengan penyesalan. Dia benar-benar ingin memahami misteri kelahiran kabut berbentuk manusia ini, tetapi dia tidak memiliki cukup dunia. Dia baru saja memulai penelitiannya dan telah memperoleh sedikit keuntungan ketika dunia ini hancur. Tidak masalah, aku bisa terus mencari. Dunia seperti ini, meskipun langka, masih ada. Jika aku dapat menemukan ladang dao dari para bangsawan itu akan lebih baik. Setelah itu, Fang Yuan mulai melakukan perjalanan melalui kehampaan dan mencari kemana-mana untuk mencari target yang berharga. Puff! Pang San batuk seteguk darah dan melangkah mundur. Dia sangat besar, dan langkah ini dengan kuat menginjak tanah, menghasilkan suara yang sangat keras. Jika itu adalah tanah biasa, akan ada kawah yang dalam, tetapi di lapisan ketujuh ini, setiap inci tanah adalah material abadi tingkat 9, mereka sangat padat. Aku tidak menemukan jejak Fang Yuan. Pang San berkata sambil menyeka noda darah di sudut bibirnya. Not Immortal terdiam, Secret, Semer mendesah. 3 iblis eksentrik gila telah berkumpul bersama sekarang. Mereka berpisah sebelumnya sebagai tindakan pencegahan terhadap Fang Yuan, tetapi sekarang setelah suara iblis berakhir, mereka segera bersatu kembali. Di satu sisi, mereka merasa bahkan jika Fang Yuan masih hidup, dia akan berada di napas terakhirnya dan tidak akan pernah menjadi ancaman. Di sisi lain, mereka ingin menggunakan upaya terbaik mereka untuk menyelamatkan Fang Yuan. Cedera Gu Immortal seringkali sangat menyusahkan dan sulit disembuhkan. Bukan Immortal dan Secret Semer yang terluka, hanya Pang San yang benar-benar baik-baik saja tetapi dia juga terluka sekarang. Itu adalah ide yang buruk untuk menggunakan gerakan pembunuh investigasi di lapisan ketujuh. Tanda dao di sini terlalu terkonsentrasi hampir seperti gerakan pembunuh medan perang. Tanda dao yang saling bertentangan membuatnya bermusuhan dengan semua jalur. Jangkauan investigasi Pang San sangat terbatas karena tanda dao yang sesuai dengan jalurnya hanya sebagian kecil di antara semua tanda dao di sini. Aku tahu seperti apa lapisan ketujuh saat suara iblis dimulai. Saudara-saudara, biarkan saja. Harapan Fang Yuan adalah,
Pang San perlahan menggelengkan kepalanya. Siapa yang mengira Fang Yuan akan mati seperti ini? Bukan immortal menghela nafas. Perencana rahasia juga merasakan penyesalan yang amat dalam. Mereka tidak merasa telah menyingkirkan kejahatan, tujuan hidup mereka sederhana dan serupa, mereka ingin menjelajahi lapisan ke-9 dan memahami formasi derivasi untuk mencari kemungkinan tertentu kehidupan abadi. Tubuh utama Fang Yuan tidak keluar dari lapisan ke-8 bahkan setelah waktu yang lama, dan klonnya menjadi gelisah. Markas besar klan Fang, Istana Kacang Ilahi melayang di udara, mengeluarkan cahaya giok yang menyilaukan. Saat ini, tetua tertinggi pertama klan Fang, Fang Gong, tetua tertinggi ketiga Fang Huaseng, serta Fang Leng dan Fang Yun sedang mengawasi tempat itu dari jauh. Cahaya giok itu tiba-tiba berubah menjadi bola petir yang tak terhitung jumlahnya yang meledak di sekitarnya. Gemuruh, serangkaian ledakan membuat tanah dan batu beterbangan kemana-mana dan menciptakan badai. Setelah ledakan berakhir, rumput hijau mulai tumbuh di tanah yang cekung dan penuh lubang sementara pohon-pohon muda mulai tumbuh dengan kecepatan yang terlihat, akarnya menusuk ke dalam tanah saat mereka tumbuh menjadi pohon-pohon raksasa. Ini adalah jurus pamungkas Istana Kacang Ilahi, petir musim semi kehidupan segudang. Jurus pamungkas ini diaktifkan dengan lancar, menandakan bahwa Fang Dichang telah mengendalikan Istana Kacang Ilahi. Pintu istana terbuka dan klon Fang Yuan, Fang Dichang, berjalan keluar sambil tersenyum. Bagus, Fang Gong tertawa terbahak-bahak, tetua kedua, Anda telah memberikan kontribusi yang besar. Meskipun ini agak mengkhawatirkan bagi keseimbangan faksi internal klan Fang, itu tidak diragukan lagi merupakan berita yang sangat baik bagi seluruh klan. Dengan istana ini, klan Fang kita dapat menerobos kesulitan kita dan bangkit untuk yang sebenarnya. Fang Yun berseru dengan gembira. Fang Dichang tersenyum, dengan istana ini, kita tidak akan bisa direbut lagi. Namun, jangan terburu-buru, masih ada beberapa area yang bisa ditingkatkan di Istana Kacang Ilahi. Prajurit Kacang Ilahi yang paling penting harus dipersiapkan sebelumnya. Jangan khawatir, kamu bisa mengambil sejumlah bahan abadi jalur kayu yang kamu butuhkan dari perbendaharaan. Fang Gong tertawa sekali lagi, kegembiraannya benar-benar datang dari hatinya. Ini adalah tanah tandus dengan tanah abu-abu putih. Tanahnya kering dengan banyak selokan, tidak subur dan bahkan sehelai rumput pun tidak tumbuh di atasnya. Fang Dichang melihat tanah yang luas ini dan menyebarkan benih kacang giok kuning. Istana Kacang Ilahi menyimpan banyak benih kacang, sebagian besar terdiri dari benih kacang giok kuning, benih kacang giok hijau, benih kacang giok merah, dan benih kacang giok hitam. Selain itu, ada juga benih kacang biru yang agak istimewa dan benih kacang kapri putih. Setelah benih kacang ini ditanam dan dirawat selama beberapa waktu, mereka tumbuh menjadi semua jenis prajurit Kacang Ilahi. Kartu truf Istana Kacang Ilahi, prajurit Kacang Ilahi, bukanlah jurus pembunuh instan, butuh waktu lama sebelum mereka bisa membentuk jumlah yang cukup besar dengan kekuatan yang dahsyat. Karena itulah ketika Chen Yi menekan King Chou saat itu dan menggunakan pohon ilahi karma untuk memengaruhi Istana Kacang Ilahi untuk melawan klan Fang, dia tidak dapat menggunakan jurus ini. Chen Yi hanya bisa menggunakan binatang buas jiwa sebagai pengganti. Fang Dichang saat ini sedang menanam benih kacang giok kuning. Ini adalah jenis benih paling dasar di antara semua benih kacang. Setelah ditanam, mereka tumbuh menjadi prajurit Dewa Kacang Kuning. Saat ini, benih kacang giok kuning sudah tersebar di sini. Fang Dichang mengaktifkan Istana Kacang Dewa, angin kencang langsung bertiup dan angin tak berbentuk mengembun menjadi cangkul hijau muda. Cangkul mulai mencangkul tanah. Setelah beberapa saat, Fang Dichang melambaikan tangannya lagi, hujan mulai turun dari langit. Jumlah hujan harus spesifik, tidak boleh terlalu banyak atau terlalu sedikit. Yang terutama harus membasahi tanah kering ini. Tanah menjadi lembab, benih kacang giok kuning mulai mengalami perubahan mistis. Namun perubahan ini cukup lambat, klon Fang Yuan mengaktifkan metode lain. Saat jurus pembunuh diaktifkan, tanah mulai berkedip-kedip dengan gelombang cahaya hijau zamrud yang terus-menerus menyapu benih kacang giok kuning di tanah seperti pasang surut. Ketika benih kacang giok kuning menyerap gelombang hijau zamrud ini, kecepatan pertumbuhannya meningkat pesat, mereka tumbuh dari tanah dan tumbuh dengan kuat. Menurut kecepatan ini, prajurit Dewa Kacang Kuning akan tumbuh setelah sehari semalam. Klon Fang Yuan mengangguk, puas. Atas keinginannya, dia tiba-tiba pindah kembali ke aula utama Istana Kacang Ilahi. Dia melirik mural di dinding dan melihat perubahan.
Mural itu tadinya berupa tanah kering, tetapi saat ini, sebagian kecil tanah itu dipenuhi kecambah kacang. Ini adalah metode melukis jalur. Istana Kacang Ilahi berisi jalur melukis gua abadi. Tanah di mural itu bukan ilusi. Ini adalah metode yang sangat menakjubkan. Tanahnya sangat tandus, tetapi itu bukan masalah besar. Tidak banyak kesuburan yang dibutuhkan untuk menanam kacang, dan karena kacang lebih sering ditanam di masa mendatang, kesuburan tanah di mural dapat meningkat dan tanah itu sendiri akan menjadi sejenis bahan abadi. Petik 2. Pengeluaran tersebut mencakup bahan abadi jalur air dan bahan abadi jalur kayu. Yang pertama digunakan untuk membasahi tanah sementara yang terakhir dapat meningkatkan kecepatan pertumbuhan benih kacang. Semua bahan abadi disimpan di dalam Istana Kacang Ilahi, dua jurus pamungkas Fang Yuan diaktifkan dengan menghabiskan bahan abadi yang tersimpan. Efek ini cukup bagus, tetapi harganya juga signifikan. Untungnya, saya tidak perlu khawatir tentang ini dan dapat melaporkan pengeluarannya ke klan Fang. Fang Dichang tersenyum. Istana Kacang Ilahi telah menjadi milik Fang Yuan, klan Fang tidak diberitahu dan bahkan membantu Fang Yuan dalam menyediakan sumber daya untuk membudidayakan prajurit Kacang Ilahi. Di kedalaman Laut Timur, markas besar suku Gu, itu sudah cukup. Klon Fang Yuan, Wu Shuai, perlahan menghentikan jurus pamungkasnya, dahinya dipenuhi keringat. Di depannya ada sekelompok manusia naga baru, namun, manusia naga baru ini bukan hanya mantan manusia binatang, ada juga beberapa manusia duyung. Terima kasih banyak kepada Tuan Wu Shuai atas bantuanmu, ini adalah hadiah terima kasih dari sukuku, terimalah, senior. Seorang manusia duyung Gu Immortal mengayunkan ekornya dan perlahan melayang ke Wu Shuai, menghadiahkan material abadi dengan kedua tangannya. Material abadi ini adalah gumpalan air yang mengeluarkan bau busuk. Itu ditahan menjadi gumpalan oleh jurus pembunuh manusia duyung Gu Immortal. Meskipun tangan manusia duyung itu gemetar, gumpalan air ini tidak bergerak seperti membeku. Jadi itu adalah air busuk yang tidak bergerak. Kebetulan saja aku membutuhkannya untuk membesarkan semut tentara, aku akan menerimanya. Aku menghargai hadiahnya. Wu Shuai langsung menerimanya. Dia ingin membesarkan semut panah, yang membutuhkan air busuk yang tidak bergerak. Sejak dia mulai membesarkan semut tentara, mereka berkembang biak dengan kecepatan yang mengerikan. Selain Fang Yuan yang menginvestasikan sejumlah besar sumber dayanya untuk ini, suku Gu dan para duyung juga sangat membantu. Tentu saja, klon Fang Yuan tidak memeras mereka tetapi memperoleh sumber daya dari transaksi. Wu Shuai menggunakan jurus pamungkasnya untuk mengubah manusia binatang dan duyung menjadi manusia naga baru sebagai balasannya. Kekuatanku meningkat pesat setiap hari, perubahannya sangat jelas. Berinteraksi dengan suku Gu terbukti cukup baik, aku bahkan memiliki hubungan dengan ras duyung sekarang. Menambahkan pengaruh leluhur Laut Qi, aku memiliki kendali yang semakin dalam atas dunia Gu abadi di Laut Timur. Istana Kekaisaran Merman Laut Timur adalah kekuatan super dengan fondasi yang dalam. Ini adalah satu-satunya kekuatan super manusia varian di dunia, ia menerima bantuan dari Dewa Bumi Surgawi dan mampu berkembang dan terus eksis hingga sekarang. Meski begitu, kaum duyung berada di bawah tekanan besar dari mana-mana. Sebelumnya, situasi mereka sudah tidak stabil karena penindasan pasukan manusia Laut Timur. Sekarang perang kacau 5 wilayah akan segera dimulai, orang-orang bijak di antara kaum duyung mulai mencari kemana-mana untuk mencari rute bertahan hidup bagi ras mereka. Begitu perang kacau 5 wilayah dimulai, keseimbangan rapuh sebelumnya pasti akan runtuh. Masa depan ras duyung suram, sebagai ras manusia varian, mereka pasti akan menjadi target pertama bagi pasukan manusia. Sebagian kaum duyung melihat prospek pertumbuhan manusia naga dan tidak ragu untuk mengubah identitas mereka. Ini karena para petinggi Istana Kekaisaran Merman selalu membantu suku Gu secara rahasia untuk menyembunyikan jejak mereka. Mereka telah mengetahui rahasia manusia naga di masa lalu dari suku Gu. Setelah mengetahui bahwa takdir Gu telah mengungkapkan bahwa manusia naga berkuasa, sebagian petinggi duyung mengemukakan ide ini. Inilah alasan bagi duyung untuk beralih menjadi manusia naga. Pengadilan Kekaisaran Merman telah mulai berinvestasi di mana-mana untuk kelangsungan hidup suku mereka. Pasukan manusia juga telah meramalkan era kacau di masa depan, mereka terutama waspada terhadap pengadilan surgawi. Aku dapat memanfaatkan kewaspadaan ini. Mungkin aku dapat membujuk ras duyung untuk mengirim beberapa dewa Gu duyung untuk berpartisipasi dalam perang ketika pengadilan surgawi memulihkan takdir Gu.
Kepala Wu Shuai dipenuhi dengan pikiran-pikiran rahasia seperti itu. Gua surga bencana binatang. Situasinya sangat berbahaya dan tidak memungkinkan penundaan. Du kecil, kamu benar-benar ingin melakukan ini. Penguasa kota tebing gunung dengan cemas menatap klon Fang Yuan, Zhan Budu. Zhan Budu mengangkat kepalanya, matanya bersinar terang dan nadanya tegas, "Ya, Tuan. Anda terluka parah, dan dalam situasi ini, kita tidak bisa mengalahkan monster itu. Tetapi jika kita membiarkannya mengamuk, kota Mountain Cliff akan hancur total. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati? Saya hanya bisa mengambil risiko untuk membuat terobosan. Selama saya menjadi prajurit binatang tempur, saya dapat menampilkan kekuatan penuh elang ekor panah dan menyingkirkan monster menjijikkan ini." Penguasa kota Mountain Cliff menatap Zhan Budu untuk waktu yang lama, mengetahui murid kesayangannya telah mengambil keputusan dan bahwa bujukannya tidak akan berpengaruh. Dia melambaikan tangannya, pergilah." Zhan Budu tidak ragu-ragu, segera pergi untuk memulai kenaikan abadinya. Penguasa kota Mountain Cliff dan yang lainnya mengawasinya dengan gugup, banyak orang biasa berlutut di tanah dan berdoa dalam hati, menyemangati Zhan Budu. Banyak utusan binatang tempur mempertaruhkan nyawa mereka untuk menunda monster itu. Yang membuat mereka gembira adalah monster raksasa itu mungkin lelah, serangannya melambat. Ini sebenarnya adalah manipulasi rahasia Zhan Budu. Situasi saat ini juga merupakan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Aku memiliki sebagian ingatan dan fondasi tubuh utamaku, kenaikanku yang abadi secara praktis sudah pasti. Tapi aku masih harus bertindak seolah-olah aku mengambil risiko, tidak hanya untuk menipu semua orang di kota Mountain Cliff tetapi juga roh surgawi gua surga ini. Seluruh proses itu dipenuhi dengan pasang surut, menyebabkan penguasa kota Mountain Cliff dan yang lainnya merasakan jantung mereka berdebar kencang. Tapi hasilnya tanpa kesalahan, Zhan Budu akhirnya maju ke keabadian, menjadi prajurit binatang tempur. Zhan Budu kemudian menunjukkan kehebatannya yang luar biasa saat dia mengalahkan monster itu. "Wow, Du kecil sangat kuat. Du kecil, kau telah menyelamatkan nyawa seluruh kota, kami benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Seperti yang diharapkan dari penyelamat kecil kami, Du kecil. Du kecil, kau mungkin adalah prajurit binatang tempur termuda dalam sejarah." Orang-orang mengelilingi Zhan Budu dan mengangkatnya, melemparkannya ke langit dan menangkapnya. Zhan Budu menjadi pahlawan di hati setiap orang di kota, ia memiliki reputasi yang tak tertandingi saat ini. Selain orang banyak, penguasa kota tebing gunung yang terluka melihat ini dengan puas, senyum tulus terlihat di wajahnya. Lapisan ke-8 gua iblis gila jauh lebih luas dari perkiraan Fang Yuan. Setelah mengetahui ada ladang Dao yang terhormat di sini, ia mulai mencari untuk waktu yang lama tetapi ia tidak mendapatkan hasil yang baik. Fang Yuan melihat penciptaan dan penghancuran banyak dunia dan juga memasuki beberapa dunia besar, tetapi tidak dapat menemukan ladang Dao yang terhormat. Tetapi ia bukannya tanpa hasil. Pencariannya selama beberapa hari ini memperdalam pemahamannya tentang lapisan ke-8. Tidak ada konsep seperti arah dalam kehampaan ini, seperti atas, bawah, kiri, atau kanan, jadi itu terbatas dan tak terbatas. Lapisan ke-8 awalnya hanya sebuah gua, tetapi setelah pengaturan yang mulia iblis tanpa batas, itu menjadi area tanpa batas. Mungkin, aku hanya bergerak dalam lingkaran kecil selama beberapa hari ini. Bahkan, aku mungkin tidak dapat menemukan ladang Dao yang terhormat tanpa memahami pengaturan di sini. Fang Yuan menebak, untuk menemukan tujuannya di kehampaan ini, Fang Yuan tidak diragukan lagi perlu meningkatkan level pencapaian jalur hantunya. Jalur hantu hanyalah jalur minor, yang berasal dari jalur aturan. Namun, jalur minor ini memiliki pencapaian yang cukup besar. Jalur hantu berfokus pada ilusi dan kenyataan, jika seseorang tidak dapat dipukul, mereka tidak dapat kalah. Mengubah hantu adalah metode khas jalur hantu, ketika menara pengawas surga berubah menjadi hantu, jalur. Itu sangat aman tanpa ada metode yang dapat melukainya selain jalur mimpi. Jalur hantu juga memiliki kedalaman tertinggi, seperti bagaimana salah satu kedalaman tertinggi jalur jiwa adalah mengolah 100 juta jiwa yang sunyi, seperti jiwa iblis berkepala 3 dan berlengan 1000 milik jiwa spektral. Jalur transformasi memiliki dua kedalaman tertinggi, yang pertama adalah menjalani banyak perubahan sesuai keinginan seseorang, yang kedua adalah mengumpulkan kekuatan semua jalur menjadi satu, seperti transformasi asimilasi banyak makhluk. Anggota pengadilan surgawi menawarkan lubang abadi mereka sendiri, dan setiap kali mereka meninggalkan pengadilan surgawi,
mereka akan diberikan lubang hantu untuk menyimpan esensi abadi, gu abadi, dan sumber daya lainnya. Lubang hantu ini adalah kedalaman tertinggi dari jalur hantu. Dan saat ini, Fang Yuan berada di kehampaan ini di mana dunia yang tak terhitung jumlahnya diciptakan dan dihancurkan. Jelas, kekosongan ini juga merupakan kedalaman tertinggi dari jalur hantu. Meskipun jalur hantu hanya merupakan cabang dari jalur aturan, peningkatan level pencapaian jalur hantu pada dasarnya masih merupakan makna sejati jalur aturan. Namun, jalur ini memiliki kedalaman yang sangat dalam, hanya berdasarkan level pencapaian Grandmaster Agung jalur aturan Fang Yuan saat ini, masih ada beberapa jarak sebelum dia dapat memahami kekosongan ini. Karena dia tidak dapat menerobos secara langsung, Fang Yuan mempertimbangkan sejenak dan memutuskan untuk mencoba dari sudut pandang lain. Meskipun level panci keberuntungan memasak agak rendah dan tidak dapat sepenuhnya memengaruhi keberuntungan tubuh utama, ia masih dapat mengubah sebagian. Setidaknya, Fang Yuan dapat dengan mudah mengubah keberuntungan di dalam panci keberuntungan memasak. Dengan panci keberuntungan memasak, mengubah keberuntungannya sangat cepat dan mudah, dan Fang Yuan segera menyelesaikannya. Ia memeriksa keberuntungan klonnya. Keberuntungan klon jalur waktunya masih sama seperti sebelumnya. Keberuntungan seperti sungai waktu mini mengalir dengan lembut sambil berkilauan indah. Ketika diperiksa dengan saksama, ada jejak ki hitam yang terbentuk dan terakumulasi terus-menerus di permukaan sungai. Klon jalur mimpi Fang Yuan memiliki keberuntungan terkecil, lagi pula, ia hanya memiliki kultivasi Gu Master peringkat 5 dan bukaannya bahkan disegel. Yang paling hebat adalah klon Wu Shuai. Wu Shuai sudah menjadi Gu Immortal peringkat 7 puncak, telah memperoleh Istana Naga, dan saat ini sedang membudidayakan semut tentara. Saat ini, keberuntungan Wu Shuai seperti naga yang berkeliaran dengan sisik naga dan mata naga yang berkilauan, serta tanduk dan cakar yang tajam. Ada gelombang lingkaran air biru muda di sekitar keberuntungan naga dan naga itu menyentuh air, ini berarti dia telah memperoleh bantuan eksternal, suku Gu dan manusia duyung. Dan ada mutiara naga raksasa di mulut naga itu. Mutiara naga itu berisi sebuah istana, itu sebenarnya adalah gambaran istana naga yang menyusut. Mutiara naga lain dengan ukuran yang jauh lebih kecil dipegang oleh cakar naga. Mutiara naga ini berisi semut yang berjejer rapat, yang mewakili semut tentara. Keberuntungan terbesar kedua adalah milik klon Fang Dichang. Keberuntungannya agak istimewa, seperti pohon raksasa, batangnya tidak tipis tetapi juga tidak terlalu tebal. Mahkota pohon itu hijau dan ditumpuk dengan cerdik untuk membentuk bentuk istana kacang ilahi. Di bawah tanah, akar pohon itu kusut dengan banyak dari mereka yang terekspos di luar tanah, ini menyiratkan ikatan yang tak terhitung jumlahnya antara Fang Dichang dan klan Fang, hubungan mendalam yang tidak dapat dipatahkan. Selain itu adalah keberuntungan Zhan Budu dan Li Xiaobai. Keberuntungan Zhan Budu jauh lebih besar daripada Li Xiaobai, bagaikan seekor elang kuat yang melebarkan sayapnya untuk terbang tinggi. Zhan Budu baru saja menjadi Gu Immortal peringkat 6 sementara Li Xiaobai masih di level Gu Master. Keberuntungan Li Xiaobai bagaikan bunga yang mekar penuh, bahkan ada lapisan tipis nektar di benang sarinya. Lapisan nektar ini adalah hasil kerja keras Li Xiaobai dalam berkultivasi selama kurun waktu ini. Di luar bunga keberuntungan itu ada seekor kupu-kupu, seputih salju, ia mengepakkan sayapnya yang besar dan meniupkan angin dingin sambil dengan lembut melayang ke arah bunga itu. Indikasi keberuntungan ini, alis Fang Yuan sedikit berkerut. Kupu-kupu biasanya menunjukkan betina, ia ingin mengumpulkan nektar dan juga menimbulkan angin dingin, yang berarti tidak bermanfaat bagi bunga. Dari ukurannya, kupu-kupu itu sedikit lebih besar dari bunga. Namun, angin dingin itu luas dan kuat, itu melambangkan tren besar tertentu. Yang lebih penting, elemen utamanya bukanlah kupu-kupu, kupu-kupu itu hanya prolog. Petik 2. Situasi Li Xiaobai saat ini baik, tetapi masa depannya tidak terlihat begitu cerah. Jika ada kecelakaan tak terduga dan angin dingin turun, bunga itu akan layu. Tetapi kupu-kupu itu begitu dekat dengan bunga, yang menunjukkan pertemuan yang tidak disengaja. Klon Li Xiaobai selama ini berusaha menaklukkan gua surga sastra mendalam, tetapi gua surga ini berbeda dari gua surga bencana binatang karena seorang dewa Gu peringkat 8 menjaganya. Fang Yuan tidak dapat menggunakan kekuatannya dengan bebas seperti di gua surga bencana binatang. Di gua surga bencana binatang, Fang Yuan bebas menggunakan strategi dan membuat segala macam pengaturan. Namun, di surga gua sastra mendalam, tangannya terikat,
dan untuk mempertahankan hasil dan manfaat terbesar, ia tidak dapat menggunakan sebagian besar metodenya. Karena itu, dukungan dalam aspek keberuntungan menjadi bantuan terbesar yang dapat diberikan tubuh utama Fang Yuan kepada Li Xiaobai. Di tempat itu, Fang Yuan memobilisasi panci keberuntungan memasak untuk mengubah keberuntungan Li Xiaobai. Setelah beberapa saat, keberuntungan bunga Li Xiaobai menjadi merah indah seperti bunga persik di musim semi, itu adalah keberuntungan bunga persik. Catatan TL, keberuntungan bunga persik umumnya digunakan untuk menggambarkan hubungan atau perselingkuhan. Transformasi keberuntungan bukanlah hal yang acak tetapi mengikuti aturan tertentu. Misalnya, setelah keberuntungan Li Xiaobai berubah menjadi keberuntungan bunga persik, ada efisiensi 2 kali lipat karena berinteraksi dengan kupu-kupu dengan cerdik. Sekarang tergantung pada klon apakah ia dapat memanfaatkan peluang. Fang Yuan terus melangkah maju. Keberuntungan hanyalah semacam variabel, ketika peluang sebenarnya tiba, itu masih tergantung pada orang itu sendiri, apakah mereka memiliki kemampuan untuk memanfaatkannya atau tidak. Alis Fang Yuan terangkat, dia menemukan sesuatu yang menggembirakan tidak lama setelah mengubah peruntungannya. Dia melihat seekor ikan raksasa yang mengambang, ia sedang berjalan di kehampaan sambil menggoyangkan ekornya yang besar. Kecepatannya tampak lambat tetapi sebenarnya sangat cepat. Ini adalah pertama kalinya Fang Yuan melihat makhluk hidup yang dapat menjelajahi kehampaan dan melarikan diri dari dunia. Ini mungkin murid bijak yang disebutkan oleh kabut berbentuk manusia. Fang Yuan mengejarnya. Ikan abu-abu itu tampak seperti ikan mas. Setelah melihat Fang Yuan, ia sangat terkejut dan bersujud dengan cepat. Murid Sage Bumi Kuning, bunga kecil memberi hormat kepada orang bijak. Ukuran ikan abu-abu raksasa itu sebanding dengan ikan paus tetapi mengeluarkan suara manusia, dan itu adalah suara seorang gadis muda. Bagus, bagus. Aku telah lama mencari ladang Dao Bumi Kuning, tunjukkan jalannya. Kau juga akan mendapatkan manfaat. Fang Yuan tertawa. Namun, ikan abu-abu raksasa itu menggelengkan kepalanya, orang bijak, bukannya aku tidak ingin membantumu, tetapi aku tidak dapat menemukan lokasi ladang Dao Bumi Kuning. Apa, kau dibuang? Fang Yuan mengerutkan kening. Ikan abu-abu raksasa itu menggelengkan kepalanya lagi. Tidak, tidak. Kultivasiku mencapai penghalang, aku mengucapkan selamat tinggal kepada sesama muridku dan meninggalkan dunia besar Bumi Kuning untuk bepergian keluar dan melatih diriku untuk membuat terobosan. Saat mengatakan ini, mata ikan abu-abu raksasa itu menatap Fang Yuan dengan penuh harap. Jika orang bijak ini mencerahkannya, penghalangnya tidak akan ada apa-apanya. Namun, apakah Fang Yuan orang seperti itu? Dia tidak mau terlibat dalam pembicaraan lebih lanjut saat dia segera memenjarakan ikan abu-abu raksasa ini dan dengan sembrono mencari ingatannya. Jadi seperti ini, meskipun ladang Dao yang terhormat ini ada selamanya, mereka selalu bergerak. Ikan abu-abu raksasa itu lahir di ladang Dao Bumi Kuning. Fang Yuan melihat pemandangan dunia yang kaya ini dari ingatannya. Ladang Dao Bumi Kuning sangat luas, tidak kalah dengan celah abadi yang berdaulat. Ada banyak tanda Dao jalur bumi yang padat dengan jumlah tanda Dao lainnya yang cukup banyak. Perbendaharaan material abadinya melimpah dan memiliki banyak cacing gu termasuk gu abadi. Ada juga semua jenis makhluk hidup, meskipun tidak ada manusia, itu benar-benar tanah harta karun. Bahkan Fang Yuan dengan asetnya saat ini mendambakan ladang Dao Bumi Kuning ini. Jika aku bisa mendapatkan ladang Dao Bumi Kuning dan melahapnya sepenuhnya, asetku akan meningkat setidaknya 3 kali lipat. Fang Yuan sedang memurnikan gu abadi dalam skala besar, pengeluarannya sangat besar dan telah menghabiskan sebagian besar sumber dayanya. Cadangan material abadinya telah menyusut ke tingkat yang serius. Jika dia bisa mendapatkan ladang Dao Bumi Kuning, itu pasti akan menjadi pengisian ulang yang sangat besar, seperti orang kurus yang menjadi gemuk dalam sekejap. Namun, sulit untuk mencapai ladang Dao Bumi Kuning. Ada berbagai macam makhluk di medan Dao Bumi Kuning, dan ketika Yang Mulia Abadi Bumi Surga mengaturnya saat itu, dia mengajar semua orang tanpa pandang bulu. Semua makhluk hidup ini memiliki jiwa, dan karena Yang Mulia Abadi Bumi Surga telah meninggalkan metode kultivasi gu, sebagian besar makhluk hidup memiliki lubang dan telah memulai kultivasi Master Gu. Yang luar biasa di antara mereka bahkan maju ke tingkat abadi gu, meskipun jumlahnya sedikit. Dan ada juga para elit di antara para dewa abadi ini. Para elit ini memiliki kemampuan untuk meninggalkan dunia, dan ketika mereka menemui penghalang dan tidak dapat maju lebih jauh, mereka akan meninggalkan medan Dao dan bepergian kemana-mana untuk melatih diri.
Ketika mereka meninggalkan medan Dao dan berada di kehampaan, mereka tidak memiliki cara untuk menemukan jalan pulang. Namun, mereka tidak perlu khawatir, ketika mereka memiliki kesempatan dan menerobos penghalang mereka akan melihat medan Dao dan dapat kembali dengan lancar. Ini semua informasi yang diperoleh Fang Yuan dari ikan abu-abu raksasa itu. Ikan abu-abu raksasa ini tampak seperti mudah ditangkap oleh Fang Yuan, tetapi ia memiliki kultivasi peringkat 7 dan merupakan dewa abadi Gu elit di medan Dao Bumi Kuning. Fang Yuan mengerutkan kening lebih erat. Ia menyimpulkan lebih banyak informasi. Ketika kesempatan itu datang, mereka dapat kembali ke medan Dao secara alami. Ini adalah pepatah yang diturunkan di medan Dao Bumi Kuning. Selain itu, dalam ingatan ikan abu-abu raksasa itu, banyak seniornya kembali seperti ini. Sepertinya medan Dao Bumi Kuning sendiri memiliki kemampuan untuk menanggapi makhluk-makhluk yang telah pergi keluar. Setiap interval waktu, para elit Gu abadi dari medan Dao Bumi Kuning akan keluar untuk melatih diri mereka sendiri, dan ketika pelatihan mereka selesai, medan Dao akan menjemput mereka. Mengapa ini diatur? Ada jawaban dalam ingatan ikan abu-abu raksasa itu. Ini karena medan Dao tidak hidup berdampingan secara damai, ada perang di antara mereka. Makhluk hidup yang dipelihara oleh medan Dao saling bertarung dan mencoba untuk menyerang medan Dao masing-masing. Dulu, para bangsawan mungkin membuat pengaturan ini ketika mereka menciptakan medan Dao. Petik 2. Tetapi apa manfaatnya bagi makhluk-makhluk ini untuk saling bertarung? Apa tujuan para bangsawan? Fang Yuan menggelengkan kepalanya. Dia mungkin hanya bisa mendapatkan jawaban ketika dia memasuki medan Dao yang terhormat. Tatapan Fang Yuan tertuju pada ikan abu-abu raksasa itu. Dia tersenyum, tidakkah kamu ingin aku mencerahkanmu? Bertemu denganku adalah keberuntunganmu. Ikan abu-abu raksasa itu gemetar, tergagap tetapi tidak dapat mengatakan apapun, ia ketakutan oleh Fang Yuan. Meskipun belum lama ia bersentuhan dengan Fang Yuan, ikan abu-abu raksasa itu sangat menyadari bahwa orang bijak di hadapannya itu sangat menakutkan dan memiliki sifat iblis yang kejam dan acuh tak acuh. Ia sama sekali bukan orang baik seperti orang bijak Bumi Kuning. Bertemu dengannya benar-benar kesialannya. Baiklah, bahkan jika kau tidak berbicara, aku tahu pertanyaanmu. Fang Yuan telah mencari semua ingatan ikan abu-abu raksasa itu dan jelas tentang apa penghalangnya. Dia segera membimbingnya dengan kata-kata yang ringkas dan mudah dipahami. Tubuh ikan abu-abu raksasa itu berhenti bergetar secara bertahap saat ia tenggelam dalam kata-kata Fang Yuan, untuk sementara melupakan kesulitannya. Mengapa masih belum ada terobosan? Fang Yuan mengerutkan kening, ia telah berbicara sampai mulutnya kering. Ikan abu-abu raksasa itu masih bingung. Meskipun ia memiliki kecerdasan, ia tidak setara dengan manusia. Fang Yuan bersabar saat ia terus mengajarinya. Dengan membantu ikan abu-abu raksasa itu menerobos penghalangnya, ia mungkin dapat memicu respons dari medan Dao Bumi Kuning Gua Surga Sastra Mendalam. Sebuah kapal perang dengan 5D bergerak di sungai besar yang mengalir ke arah timur. Sungai giok membentang di seluruh negeri, mencerminkan hati orang-orang yang berwarna giok merah. Sulit membayangkan bakat Kaisar Gu Wen yang tak tertandingi. Dia benar-benar bisa menulis syair seperti itu ketika dia baru berusia 7 tahun. Sukihan mendesah sambil menatap sungai yang luas. Dia adalah putri menteri kekaisaran saat ini. Dia anggun, cantik, berbudaya, dan elegan. Selain kecantikannya, dia sangat dipuji karena bakat sastranya. Pikirannya dipenuhi dengan puisi dan memiliki pengetahuan yang baik tentang catatan sejarah, membuat kebanyakan pria malu. Nona muda, angin mulai bertiup, Anda harus berhati-hati agar tidak masuk angin. Bagaimana kalau kita kembali ke kamar? Pembantunya mendesak. Sukihan mendesah tetapi masih berdiri di belakang pagar kapal dan memperhatikan sungai yang mengalir. Pembantu itu mendesak, Nona muda, apakah Anda khawatir tentang perjalanan ini? Bukankah pencuri itu dipaksa pergi oleh Anda? Kami telah memilih 8 dari 10 sarjana besar, tidak bisakah kita memilih 2 berikutnya dengan santai? Sukihan menggelengkan kepalanya, Anda tidak mengerti. Memilih 10 sarjana besar bukan hanya dekrit kekaisaran tetapi juga menyangkut kemakmuran klan Su saya. Pembantu itu melengkungkan bibirnya, Nona muda, saya tidak mengerti hukum kekaisaran ini tetapi Anda harus minum obat Anda sekarang. Sukihan tersenyum pahit, apa pengaruh obat herbal biasa terhadap luka-luka saya? Itu, hanya untuk menghibur diri sendiri, tidak masalah bahkan jika saya meminumnya. Pembantu itu menghentakkan kakinya, Nona muda,
jangan mencoba menipu saya. Obat herbal ini tidak berpengaruh pada luka-luka Anda, tetapi Anda selalu lemah terhadap dingin sejak Anda masih kecil. Jika Anda tidak minum obat hangat ini, paru-paru Anda mungkin rusak. Jadi, Anda harus minum obat ini. Baiklah, baiklah, bawakan ke sini. Sukihan tidak berdaya melawan pelayan pribadinya, dia mengambil mangkuk dan menghabiskan semuanya. Dia baru saja selesai minum ketika dia mendengar tawa liar. Tak lama kemudian, sesosok melompat keluar dari air dan mendarat di dek. Siapa dia? Pencuri itu lagi. Para penjaga kapal segera bergerak dan mengepung orang itu. Namun orang ini sangat kuat, setelah pertempuran yang kacau, para penjaga akhirnya tergeletak di tanah. Kau bukan tandingannya, mundurlah untuk saat ini. Ekspresi Sukihan serius saat dia bergerak ke depan dan bersiap untuk bertarung. Orang itu memiliki wajah yang jelek dan tampak ganas, dia memiliki tubuh yang besar dan lebar dengan kulitnya berwarna hitam kebiruan seperti hiu, ini adalah hasil dari penggunaan gu kulit hiu. Nona Su, dia menyapa dengan senyum lebar, memperlihatkan gigi-giginya yang tajam yang membuatnya tampak semakin ganas. Sukihan tersenyum dingin, bandit hiu, kau baru saja kalah dariku, apakah pelajaran itu tidak cukup? Kau masih berani kembali. Ekspresi Sukihan langsung berubah. Obatnya sudah dirusak. Dia melihat ke arah pelayan pribadinya. Pelayan itu dengan cepat menggelengkan kepalanya, wajahnya pucat pasi, tidak mungkin. Obatnya selalu ada di depan mataku. Nona muda, kau harus percaya padaku. Obatnya, uhuk-uhuk, tidak ada masalah. Uhuk, tetapi ramuannya, sudah dirusak. Tepat pada saat ini, seorang tamu tak diundang menaiki pagar kapal dan melangkah ke geladak. Alis Sukihan berkerut erat, hatinya tenggelam ke dasar. Iblis obat, kau masih hidup. Iblis obat tampak seperti orang tua tetapi sebenarnya dia baru berusia 20-an. Dia mengolah jalur racun dan secara membabi buta mengejar kekuatan, menyebabkan dia menderita serangan balik yang membuat seluruh tubuhnya menua, baik secara internal maupun eksternal. Mata Medicine Demon menunjukkan kebencian yang dalam, semua berkat sepupumu yang lebih tua, aku tidak akan hidup lama. Tapi bisa mencicipi tubuh Lady Su sebelum aku mati akan sepadan. Ekspresi Sukihan memucat saat dia melangkah mundur, obat apa yang kau berikan padaku? Dia merasakan seluruh tubuhnya mulai mati rasa. Medicine Demon tertawa keras, tentu saja, afrodisiak terkuat. Itu bisa membuat gadis yang paling suci menjadi pelacur yang paling cabul dan tidak senonoh. Sebelum dia bahkan selesai berbicara, Shark Bandit menerkam ke depan. Bum bum bum, suara ledakan terdengar saat Sukihan dipaksa mundur lagi dan lagi. Nona muda, cepat pergi, aku akan menahan mereka. Pada saat yang genting, pelayan itu berdiri dan mengorbankan dirinya untuk mengulur waktu bagi Sukihan. Sukihan jatuh ke dalam keraguan yang mendalam. Nona muda, cepat pergi. Pelayan itu mengaktifkan teknik terlarang. Kekuatan tempurnya meningkat pesat tetapi hasilnya adalah kematiannya yang pasti. Sukihan menangis sambil melompat keluar dan berlari menyeberangi air. Bandit hiu, iblis obat, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Pengadilan kekaisaran juga akan mengeksekusi 9 generasimu. Di sebuah paviliun di tepi sungai, ada 2 orang. Satu adalah klon Fang Yuan, Li Xiaobai, yang lainnya adalah gurunya, Guru Jiang. Guru Jiang menatap pemandangan sungai di malam hari dan berkata kepada Li Xiaobai, kemarilah, tulislah sebuah puisi dan bacakan untukku. Kamu memiliki 10 langkah waktu. 10 langkah mengacu pada waktu yang dibutuhkan oleh orang normal untuk berjalan 10 langkah. Bakat Li Xiaobai tidak sebagus tubuh utama, tetapi melalui periode usaha dan pelatihan yang melelahkan ini, ada kemajuan besar dan dia bisa langsung melafalkan 2 baris. Setelah berpikir sejenak, dia menambahkan 2 baris lagi. Guru Jiang terdiam beberapa saat sebelum menggelengkan kepalanya, baik kecil, kau telah membuat kemajuan besar selama ini, tetapi dengan bakatmu, kau masih kurang untuk memperjuangkan posisi seorang sarjana besar. Guru, aku tahu komposisi puisi dalam 10 langkah adalah ujian Kaisar Guwen. Kaisar Guwen menciptakan ujian seleksi sarjana, Istana Kekaisaran akan memilih 10 sarjana besar setiap 20 tahun. Komposisi puisi dalam 10 langkah ini adalah ujian pertama untuk seleksi sarjana. Aku sudah lulus, guru, mengapa kau tidak merekomendasikanku untuk berpartisipasi dalam seleksi? Li Xiaobai bertanya dengan bingung. Guru Jiang berbalik dan menatap murid kesayangannya, berbicara sambil tersenyum, baik kecil,
kau tidak tahu seluruh situasinya. Seleksi 10 sarjana besar tampak seperti kompetisi yang hebat di permukaan, tetapi sebenarnya itu adalah kompetisi untuk membina pejabat istana kekaisaran di masa depan. Guru, kau berbicara tentang kenaikan abadi. Li Xiaobai tercengang. Li Xiaobai hanya berakting, secara alami. Faktanya, dia sudah tahu tentang segalanya. Jurus pembunuh bentuk surga milik Fang Yuan adalah metode yang ampuh untuk memeriksa gua surga, bahkan jika gua surga sastra mendalam memiliki seorang dewa gu tingkat 8 yang menjaganya, ia tidak berdaya menghadapi pemeriksaan terus-menerus oleh bentuk surga dari luar gua surga. Di gua surga sastra mendalam ini, jalur informasi adalah jalur utama. Setiap kali seorang Master Gu menulis karya sastra yang hebat, mereka akan diberi penghargaan oleh gua surga. Awalnya, gua surga ini dipenuhi oleh banyak kekuatan individu, dengan dewa Gu yang membangun wilayah independen. Namun kemudian, seseorang bernama Kaisar Gu Wen muncul. Bakat alami orang ini sangat tinggi dan memiliki bakat yang tak tertandingi. Ia menjadi dewa Gu dengan kecepatan yang menakutkan. Kemudian, ia bergerak melawan dewa Gu lainnya, entah membunuh mereka atau membuat mereka tunduk. Ia menciptakan pengadilan kekaisaran dan menempatkan seluruh gua surga di bawah kekuasaannya. Di tahun-tahun terakhirnya, ia menciptakan 10 pilihan cendekiawan hebat untuk memilih bakat paling luar biasa di seluruh dunia, memberi mereka kehormatan dan gelar. Pengadilan kekaisaran memilih orang-orang yang cocok di antara para sarjana ini dan merekrut mereka, memberi mereka sumber daya dan mengangkat mereka ke Gu Immortals, sebelum mengangkat mereka sebagai pejabat. Dengan demikian, pengadilan kekaisaran adalah kekuatan super terkuat di surga gua sastra mendalam. Setiap pejabat berpangkat tinggi adalah Gu Immortal tanpa kecuali. Kaisar saat ini secara alami juga seorang Gu Immortal. Dan Gu Immortal peringkat 8 yang menjaga surga gua ini adalah kaisar yang sudah pensiun dari 3 generasi lalu. Karena melibatkan peluang untuk menjadi abadi, pemilihan 10 sarjana besar tampak seperti kompetisi yang indah, tapi arus bawah yang tersembunyi berbau darah. Setiap kekuatan bersaing dan bertempur menggunakan segala macam koneksi dan hubungan, mereka mencoba untuk mendapatkan posisi dengan cara apapun. Cendekiawan Agung Shen yang bertanding melawan Guru Jiang adalah salah satu dari 10 cendekiawan agung dalam salah satu seleksi. Namun bakat politiknya tidak menonjol, atau mungkin, ia tidak memiliki latar belakang yang kuat, jadi ia masih berada di tahap puncak peringkat 5. Guru saya ini juga sama. Ia pernah menjadi salah satu dari 10 cendekiawan agung, tetapi tidak direkrut menjadi pejabat. Bakat saya hampir tidak memenuhi standar seleksi. Selain itu, saya adalah murid guru saya dan memiliki pengaruhnya. Istana Kekaisaran tidak akan menyukai ini, bahkan jika saya terpilih, saya mungkin tidak akan menjadi pejabat tinggi. Paling-paling, saya hanya akan menjadi pejabat junior yang harus bekerja keras untuk Istana Kekaisaran dan ini akan menunda kultivasi saya. Saya tidak memiliki seorang pun untuk mendukung saya sehingga kultivasi saya akan terus tertunda sepanjang hidup saya. Guru Jiang dan Cendekiawan Agung Shen mungkin melihat masa depan ini, jadi mereka tidak mau menjadi pejabat dan berkeliaran di luar Istana Kekaisaran. Yang satu membuka sekolah swasta sementara yang lain berkeliaran di mana-mana. Li Xiaobai jelas dalam benaknya. Tidak dapat dikatakan bahwa Guru Jiang dan Cendekiawan Agung Shen tidak memiliki masa depan. Jika mereka dapat memecahkan misteri kenaikan abadi dan berhasil melewati kesengsaraan, mereka juga akan menjadi dewa abadi Gu. Namun, surga gua sastra mendalam ini kecil jika dibandingkan dengan 5 wilayah, dan memiliki sumber daya yang sangat terbatas. Selain itu, Istana Kekaisaran yang sangat besar mengendalikan hampir semua bahan abadi, sangat sulit dan hampir tidak ada harapan bagi orang-orang seperti Guru Jiang dan Cendekiawan Agung Shen untuk menjadi dewa abadi Gu. Guru Jiang mengundang Li Xiaobai sendirian ke tepi sungai dan berbicara dengannya untuk membujuk siswa ini agar menyerah pada pemilihan 10 cendekiawan agung saat ini. Dia sebenarnya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Dia tahu kekuatan Li Xiaobai rendah, meskipun memenuhi standar minimum, tidak ada harapan sama sekali. Pemilihan 10 cendekiawan besar adalah pusaran air yang telah membunuh banyak cendekiawan muda. Guru Jiang telah berusaha keras untuk mengajar dan membimbing Li Xiaobai. Dia tidak ingin murid ini terlibat dan mati dengan menyedihkan. Namun, dia tidak tahu Li Xiaobai mengetahui segalanya, dia bahkan tahu bagaimana menjadi abadi. Namun pertunjukan itu tetap harus dipentaskan.
Li Xiaobai mengajukan pertanyaan terlebih dahulu yang kemudian diikuti oleh penyesalannya dan keengganannya untuk menyerah. Akhirnya, dia dengan sungguh-sungguh berterima kasih kepada Guru Jiang dan berkata dia bersedia menyerah pada pemilihan ini, dan bahkan menyerah pada pemilihan di masa mendatang. Anak ini layak diajar. Guru Jiang merasa sangat lega dan pergi dengan hati yang tenang. Li Xiaobai berjalan di sepanjang tepi sungai menuju jalan pulang. Aku bisa menjadi abadi sendiri. Namun, jika aku terburu-buru menjalani kenaikan abadi dengan kecepatan secepat itu pasti akan membuat Dewa Abadi Gu peringkat 8 itu waspada. Dia pasti akan menyelidiki dan jika dia menemukan petunjuk atau bahkan hanya memiliki sedikit keraguan, aku akan berada dalam bahaya yang fatal. Ini bukanlah hasil yang ingin dilihat oleh tubuh utama Li Xiaobai dan Fang Yuan. Fang Yuan telah menggunakan penggantian jiwa dan diam-diam mengatur klon ini, Li Xiaobai, untuk menghemat waktu dan membiarkan klon itu membuka jalan, dan bahkan menguasai gua surga sastra mendalam ini sendirian. Meskipun ini hanya langkah kecil, jika berhasil, itu pasti akan menghemat banyak waktu dan energi Fang Yuan. Tentu saja, ada juga rencana cadangan. Ketika Li Xiaobai tumbuh ke tahap tertentu, dia bisa bekerja sama dengan tubuh utama di luar untuk bersekongkol melawan Dewa Abadi Gu peringkat 8. Namun, masih terlalu dini untuk itu. Saya dapat dianggap telah memantapkan langkah berkat Guru Jiang. Saya belajar keras selama kurun waktu ini dan telah memperoleh beberapa ketenaran. Namun, lingkungan ini tidak cukup untuk melanjutkan kemajuan saya. Jika saya dapat dipilih sebagai sarjana hebat, itu pasti akan menjadi batu loncatan bagi saya. Sayangnya, saya tidak memiliki kekuatan atau latar belakang, dan hanya memiliki seorang guru. Saya pasti tidak akan memiliki akhir yang baik jika saya berpartisipasi dalam seleksi. Petik 2. Sebenarnya, bergabung dengan Istana Kekaisaran adalah jalur kultivasi terbaik. Istana Kekaisaran mengendalikan sebagian besar materi abadi, bahkan jika saya menjadi abadi di masa depan, akan sulit untuk mencapai apapun lebih jauh tanpa sumber daya kultivasi ini. Li Xiaobai meratap dalam hati ketika langkahnya terhenti. Dia melihat seseorang tergeletak di semak-semak di tepi sungai. Nona, ada apa dengan Anda? Setelah memastikan kondisi di sekitarnya, Li Xiaobai pergi untuk membantu gadis itu. Ketika dia membawa gadis yang tidak sadarkan diri itu ke tepi sungai, dia secara mengejutkan menemukan orang ini sebenarnya adalah Suki Han. Apa yang terjadi? Suki Han ini adalah putri pejabat tinggi Kanselir Su saat ini, dan bertanggung jawab atas kompetisi pemilihan 10 cendekiawan hebat saat ini. Dia benar-benar terluka hingga tidak sadarkan diri. Kanselir Su adalah Gu Immortal peringkat 6, Suki Han juga merupakan pejabat masa depan yang telah ditentukan dari Istana Kekaisaran, dia pasti memiliki metode abadi untuk melindunginya. Tapi dia benar-benar jatuh ke dalam kesulitan seperti itu. Arus bawah tersembunyi dari pemilihan 10 cendekiawan hebat ini benar-benar terlalu dalam. Di dalam gua surga sastra mendalam, pria dan wanita bisa menjadi abadi tanpa diskriminasi. Keduanya juga bisa menjadi pejabat, secara alami, banyak wanita bahkan lebih berbakat daripada pria. Sejumlah besar sekolah dan lembaga swasta khusus perempuan tersebar di seluruh gua surga sastra mendalam. Dan 10 cendekiawan besar itu tentu saja bukan hanya laki-laki tetapi juga ada wanita. Tepat saat dia berpikir, Suki Han terbangun dengan suara pelan. Kau menyelamatkanku. Dia menatap Li Xiaobai dengan tatapan panas. Li Xiaobai berpikir, mengapa ada yang salah dengan tatapan ini? Dia menganggukkan kepalanya dan baru saja akan berbicara. Suki Han menutupi bibirnya dan tiba-tiba berbalik, menekan Li Xiaobai ke tanah. Ini, apa yang coba dia lakukan? Tubuh Li Xiaobai menegang, dia sedikit bingung. Apa yang sedang dia mainkan? Suki Han duduk di tubuhnya dan mulai melepaskan pakaiannya dengan tergesa-gesa. Li Xiaobai bingung dan berkata sambil tergagap, Nona Su, tolong jaga sikapmu. Gerakan Suki Han terhenti saat matanya menyipit, kau mengenalku. Li Xiaobai menelan ludahnya, dahinya dipenuhi keringat dingin, Nona Su, Anda sedang memilih 10 cendekiawan hebat, tentu saja saya mengenal Anda. Nona Su, saya adalah murid Guru Jiang dan baru saja berpisah dengan Guru Jiang. Li Xiaobai benar-benar takut, Suki Han memiliki kultivasi tingkat puncak peringkat 5, dia bukan tandingannya. Saat ini, hanya ada mereka berdua di tepi sungai. Suki Han dalam keadaan aneh, Li Xiaobai menyebut Guru Jiang untuk mencegah dirinya terluka. Suki Han menatap tajam ke arah Li Xiaobai,
rona merah yang tidak wajar muncul di wajahnya saat dia mendesah dalam-dalam, sudah terlambat, gurumu sudah jauh. Saat ini, dalam jarak 10 li, hanya ada kau dan aku. Apa yang ingin kau lakukan? Ah, Li Xiaobai dipukul pelan oleh Su Qihan dan menjadi linglung. Ini sama sekali bukan sesuatu yang diinginkannya. Menurut rencananya, dia bisa tumbuh dengan stabil. Tapi sekarang, dia seperti daging di talenan, orang lain bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Jika rahasianya terbongkar, itu akan sangat buruk. Li Xiaobai ingin tetap berpikiran jernih, tetapi metode Su Qihan unik. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk berjuang tetapi bahkan tidak bisa bergerak. Dalam keadaan linglung, dia merasa seperti telah mendarat di gua es. Selanjutnya, rasanya seperti dia telah jatuh ke dalam gelombang yang mengamuk, bergerak naik turun. Kemudian, gua menjadi lebih hangat seperti angin sepoi-sepoi yang menyapu wajahnya, hujan gerimis saat menjadi lebih hangat dan lembab. Akhirnya, dia merasa seperti telah berubah menjadi air terjun, dengan ledakan deras, dia pingsan karena senang. Siapa yang tahu berapa lama berlalu, dia bangun perlahan. Dia sangat kelelahan dan sedikit kelemahan melonjak di tubuhnya. Dia segera memeriksa keadaan dan melihat pakaiannya telah robek seluruhnya dan dia tergeletak di dalam gua. Su Qihan sedang berpakaian di sampingnya. Nona Su. Li Xiaobai hampir tidak membuka mulutnya, dia bahkan tidak punya kekuatan untuk berbicara banyak. Su Qihan terus mengenakan pakaiannya tanpa menatapnya, suaranya tenang, sudah 3 hari 3 malam sejak kita bertemu. Tenang saja, aku. Dia berhenti sejenak karena akhirnya dia tidak bisa menyembunyikan gejolak di hatinya, suaranya bahkan sedikit bergetar, aku akan bertanggung jawab.